Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita beruntung malam hari ini kita bersama-sama mendengarkan. Kita hadir baik secara langsung ataupun secara virtual, secara streaming. Berkumpul jiwa kita, hati kita, niat kita, semangat kita di dalam bersalawat kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah, merindukan Rasulullah, menjalankan sunnah Rasulullah, meneladani Rasulullah dan meneladani para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mewarisi secara sempurna ilmunya Nabi, akhlaknya Nabi, adabnya Nabi, sirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah titisan darah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika warathun nabiyyi warahtuhu wa auladuhu birraghmi lil muta'ami. Mereka adalah para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah keturunan Rasulullah. Mereka anak Rasulullah, cucu Rasulullah, darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki hubungan kepada Nabi Muhammad bukan sekedar hubungan darah saja, tetapi hubungan keilmuan, hubungan kewalian, hubungan akhlak, hubungan adab sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Al-Haddad beliau menyebutkan mawarithuhum fina wa fina ulumuhum wa asraruhum falyas'alil mutarami idza jaa bis-sidqi alladhi huwa sullamun ila kulli khair nala kulla marami. Sesungguhnya warisan-warisan mereka ada pada kami, kata Imam Al-Haddad. Ilmu-ilmu mereka ada pada kami. Asrar, rahasia-rahasia mereka enggak hilang, tetap ada pada kami, kata Imam Al-Haddad. Silakan, yang mau tanya, tanya. Yang mau datang, yang mau ngambil, saya berikan. Tapi dia datang, ja'a bis-sidq, membawa kesungguhan. Dia datang membawa sidik, membawa kesungguhan, yang mana sidik dan kesungguhan tersebut adalah tangga yang menyampaikan orang kepada segala harapan. Bahkan hal yang tertinggi itu bisa dicapai dengan sidik, dengan kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sidik tersebut sampai dikatakan para wali-wali ada, para musallikin, guru-guru, para syuyukh yang menempuhkan orang ke jalan kewalian ada, kata Imam Al-Haddad. Tetapi indal insaf ma fugida illa siddiq. Kalau kita mau sadar diri, semuanya ada, yang enggak ada satu, as-siddiq, kesungguhan. Enggak ada kesungguhan di dalam mencari, enggak ada kesungguhan di dalam menempuh jalan yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Bahkan tentang kesungguhan tersebut, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau udah bilang, lebih dari beliau wafat 310 tahun yang lalu. Ini omongan udah hampir 350 tahun. Beliau utarakan, madas sidgu wa ahlus sidgi ya sa'adu gad madaw fala tatlubanna sidga min ahli zaman. As-sidq, kesungguhan, udah enggak ada. Udah punah. Sifat kesungguhan sudah punah. Orang-orang yang memiliki sifat itu udah pada mati, udah pada punah juga. Madha sidqu wa ahlus sidqi ya sa'du gad madha fala tatlubanna sidqa. Kamu mau cari cuma buang-buang waktu doang, kagak ada. Tidak ada orang yang memiliki sifat kesungguhan tersebut, dan sifatnya itu sendiri sudah punah. Mau dicarinya pun juga susah, setengah mati. Falaisa lahum sidqun. Orang yang ada zaman sekarang, mulai dari kalangan ulamanya, santrinya, pedagangnya, pemimpinnya, orang khususnya, orang awamnya, semuanya walaisa lahum sidqun, enggak punya kesungguhan, enggak punya sidq kepada Allah. Hubungannya sama Allah enggak sidq, enggak benar-benar. Wala ya'rifunahu, jangankan bersifat-sifat sidq, kenal apa itu sifat sidq aja enggak kenal. Apa itu sidq?
yang dibungkus pakai daun atau yang mana, dia nggak tahu apa itu siddiq. Wala ya'rifunahu. Gadir tabaku fi lujjatil man wad-daran. Semuanya itu sudah bergelimang di dalam ombak, di dalam samudra kebodohan, di dalam samudra kotoran hawa, kotoran nafsu, kotoran obsesi duniawi, kotoran kedengkian, kotoran nafsu, kotoran syaitan. Waliyadzubillah min dzalik. Sampai Imam Al-Haddad bilang, fa aina ulul taqwa, aina ulul nuha, aina ulul igan wal ilmi was sunan. Mana dia orang yang punya taqwa, mana dia orang yang punya al-igan, mana orang yang punya keyakinan, mana orang yang punya keilmuan, mana orang yang menjalankan sunnah dengan kesungguhan. Akulluhu aina rijal muqtada bi fi'alihim wa aqwalihim. Mana wali-wali besar yang diteladani perbuatannya dan ucapannya, perbuatannya dan ucapannya. Yang ada sekarang orang ngomong bagus, tapi ikutin perbuatannya kamu masuk neraka. Ikutin ucapannya masuk surga, tapi ikutin kelakuannya masuk neraka. Yang ada sekarang begitu. Yang ada sekarang seperti itu. Aina rijal al-muqtada bi fi'alihim wa aqwalihim ya sa'du fi sirri wal 'alan. Akulluhum matu, akulluhum fanu, amistataru lamma ta'azamatil mihan, wa lam yabqa khairun fi zaman wa ahlihi wa qad hajarul Qur'an wal ilmi was sunan. Apa mereka semuanya udah pada mati? Apa mereka semuanya udah pada musnah punah? Atau mereka menyembunyikan diri ketika kemaksiatan, kebodohan, kezaliman merajalela di mana-mana, mereka menyembunyikan diri. Walam yabqa khair, enggak tersisa lagi kebaikan di zaman dan di penghuni zaman tatkala mereka memboikot Al-Qur'an, memboikot ilmu, memboikot sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itulah yang ada, yang terjadi di zaman kita ini. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau dari kecilnya lihat tiap hari itu pulang dari TPA, mampir Masjid Maghalid atau Masjid Ba'alwi, beliau salat antara 200 sampai 300 rakaat. Tiap hari, masih kecil, begitu kerjaan beliau, begitu amalan beliau. Bahkan disebutkan bahwasanya enggak ada satu sunnah dari sunnahnya Rasulullah melainkan udah beliau kerjakan. Enggak ada satu kitab pun di Hadramaut melainkan dia baca, atau paling kagak dia tahu apa isinya. Apa yang terkandung di dalamnya secara umum. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Kesibukannya dengan ilmu, kesibukannya dengan ibadat, kesibukannya dengan amalan, kesibukannya dengan dakwah, sampai dikenal Qutbud Da'wah wal Irsyad. Qutb, wali yang menjadi poros dakwah, wali yang menjadi poros al-irsyad, memberikan petunjuk kepada masyarakat. Wa huwal imam al-muhtada, beliau adalah seorang imam yang mana manusia mendapat hidayat dengan berkat beliau. Fajami'u man salaka tariqata ba'dahu mustasbihun binurihil wagadi. Setiap orang yang menempuh tariqah setelah Imam Al-Haddad, maka mau enggak mau mereka menempuh tariqah ini berkat petunjuknya Imam Al-Haddad. Mengambil manfaat dari Imam Al-Haddad. Berjalan, menempuh jalan ini bersumber penerangannya dari lenteranya Imam Al-Haddad. Setiap orang yang menempuh jalan ini setelah Imam Al-Haddad, sampai dibilang beliau di kitab-kitabnya banyak mengambil daripada Imam Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin diringkas dalam satu qasidah 10 bait syair. Qasidat alaika bitaqwallah yajma' ma fi Ihya Ulumuddin. Itu qasidah alaika bitaqwallah fi sirri wal alan, itu memadukan, menggabungkan semua yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya kecil, diringkas Ihya itu dalam kitab Nasaih Diniyah. Abdat nasaihuhu uluman talama rada'at abidal ghayyi wal ifsadi. Nasihat, nasaih beliau, nasaih kitab Nasaih Diniyah beliau itu memadukan, menggabungkan ilmu-ilmu yang banyak yang menjadi petunjuk bagi masyarakat, yang menolak syubhat-syubhat di dalam thariqah, di dalam akidah, di dalam suluk, di dalam beragam hal. Radhiyallahu anhu ardhah, diringkaskan semuanya dalam kitab tersebut. Wa hadzal Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, inilah beliau yang
banyak mengutip dari Imam Al-Ghazali. Ulama bilang, seandainya Ghazali hidup di zamannya Imam Al-Haddad atau setelah Imam Al-Haddad, niscaya Ghazali yang akan menukil dari kitabnya Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dia yang bakal ngambil dari Nasihuddin, dia yang bakal ngambil dari Imam Al-Haddad. Mengambil dan menukil dari kalam dan ucapan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Wahakadha. Sampai dibilang bahwasanya ciri ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama akhirat senang dengan kitabnya Ghazali, senang dengan kitabnya Sya'rani, senang dengan kitabnya Imam Al-Haddad. Adapun ulama akhirat, mereka senang dengan kitabnya Ghazali, Sya'rani dan Imam Al-Haddad. Ulama dunia enggak demen dengan kitabnya Abdullah Haddad, enggak senang dengan kitabnya Ghazali, enggak senang dengan kitab Al-Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu anhum wardahum, sebab kitab mereka mengajak manusia dari dunia menuju akhirat, untuk mengejar akhirat, untuk mencari akhirat. Ada satu orang min alil khatib atau dari alil bafadhal min al-muhibbin pergi haji. Kemudian setelah haji niatnya dia mau ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ada sebuah kejadian yang membuat beliau harus pulang ke bandar, ke pelabuhan, naik kapal pulang ke Hadramaut. Mau nggak mau, kalau nggak dia bakal terdampar di situ. Akhirnya dia pulang di kapal tuh sepanjang malam tuh, sepanjang perjalanan dia nangis karena nggak bisa ziarah ke makam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam perjalanannya tersebut dia lagi nangis, tahu-tahu dia tertidur. Saat dia tertidur bermimpi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilang, "Ya fulan, kamu bakalan pulang ke Tarim." Ya, di Tarim itu ada kuburan cucuku Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kamu jangan sedih, walaupun gak bisa ziarah kepadaku. Ama tadri anna ziyarat qabr waladi Abdullah Al-Haddad tuqda 70 hajah. Ketahuilah bahwasanya ziarah ke kuburan cucuku Abdullah bin Ali Al-Haddad itu dikabulkan 70 hajat. 70 hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas yang dikubur di Jakarta sini, di Condet sana di Al-Hawi. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas dalam Tajil Aras, beliau bilang bahwasanya itu orang kalau dia dalam kitab membaca nama seorang wali, dia baca manaqibnya wali-wali, atau paling enggak dia ngebaca namanya wali-wali di dalam kitab, faka'an nama zarahu. Itu seolah-olah dia berziarah kepada wali tersebut. Ini hari kita ngumpul di sini, kita mengenang Al-Imam Al-Haddad. Masya Allah, bagaikan kita berziarah kepada beliau. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau bilang, ala basyari jadat sahaib rahmatul bar, wa hayyahum birawhi ridha rabbi wa basyar, biha sadatuna wa syuyukhul arifuna, wa ahluna wa ahbab qalbi naziluna, wa manhum fi sarair fuadi gatinuna, bisahat turbuha min zakiyil misik a'tar, manazil khair sadah, likullin nas gadah, mahabbatuhum sa'ada ala ya bakhat man zarahum bisidq wandar ilaihim mu'tani kul matlubuh tayassar. Beruntung orang yang ziarah kepada mereka, semua niat dia, hajat dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia mau cari solusi udah pada mentok, mau cari obat udah pada bingung, mau cari jalan keluar nggak tahu mesti kemana. Ulama bilang, idza ta'assarat 'alaikum al-umur fa'alaikum biziaratil kubur. Kalau kalian udah mentok, mencari solusi nggak ketemu, ziarah ke kuburan. Ya bakhat manzaruhum bisidq wandar ilaihim mu'tani kul matlubuh tayassar. Ziarah kepada mereka, semua harapan dia dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Hadza Imamul Haddad, satu aja, satu. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ziarah kepada dia dikabulkan 70 hajat. Wah, di situ masih banyak. Ada kuburannya Al-Faqih Al-Muqaddam, Al-Imam Abdurrahman Al-Saggaf, yang setiap hari hatam 4 kali Quran, siang malam 4 kali Quran, sehari semalam 8 kali hataman Al-Quran. Fa'ala quburihim fadur fal khair indahum yadur anwaruhum tamli sudur arwahum fiha hudur. Keliling tuh, ziarah ke kuburan mereka, arwah mereka senantiasa berada di kuburan mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita dengan berkat mereka para awliya, dengan berkat mereka para salihin radhiyallahu anhum ajma'in. Hadzal Habib Abdullah Al-Haddad sampai dibilang garrat bihi ainun Nabi Muhammadin.
Nabi girang sama dia. Nabi gembira. Ini merupakan salah satu cucu Nabi yang terbaik. Cucu Nabi yang terbaik, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Itu kitab yang Nasaih Diniyah, tahu gak diterjemahin dalam berapa bahasa? Belasan puluhan bahasa. Bahasa Inggris ya, bahasa Perancis ya, bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia aja ada berapa versi terjemahan. Belum lagi dalam bahasa Melayu. Di antara terjemahan yang paling indah ada terjemahan Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumait, kakak dari mufti Singapura, Ami Isa bin Muhammad bin Sumait. Itu di antara terjemahan yang paling indah itu terjemahannya beliau, Ami Ahmad bin Muhammad bin Sumait, alaihi rahmatullah. Yang beliau banyak khidmat kepada Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Kemudian juga diterjemahkan dalam banyak bahasa, sampai ada satu bahasa Afrika, Sawahili atau apa, yang kita nggak tahu kayak bagaimana itu bahasanya. Saking luasnya. Wa kana Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad. Beliau aktif berdakwah di wilayah Afrika. Di situ beliau menyebarkan ratibnya Imam Al-Haddad. Beliau menyebarkan kitab-kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Sampai yang masuk Islam di tangan beliau di masa hidupnya itu lebih dari 100.000 orang. Yang masuk Islam di tangannya atau di tangan orang yang masuk Islam di tangan beliau. Radhiyallahu anhu warḍah. Wa hakadha. Dan di antara para guru-guru kita yang memiliki kepedulian tinggi dengan kitab-kitabnya Al-Imam Al-Haddad, khidmat kepada Magam Al-Haddad, khidmat kepada kitab-kitabnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ada Al-Habib Yahya. Al-Habib Yahya Al-Idrus, Yahya bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Idrus. Ada Al-Habib Yahya bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Idrus. Beliau terobsesi dengan kitabnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Luar biasa. Sampai juga beliau Tathbitul Fuad, dia yang tahqiq, dia yang teliti, dia yang periksa, begitu. Sudah pernah dicetak sebelumnya, tapi beliau teliti lagi hingga keluar cetakan yang betul-betul musahhahah. Dengan ta'liqnya beliau punya perhatian besar terhadap kitab-kitabnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Itu beliau di malam yang semacam ini, 7 Dzulqa'dah, pas hari haulnya Imam Al-Haddad. Beliau bikin majelis kayak begini di Jeddah sana, bikin majelis seperti ini untuk ta'zim, bikin haul Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian sepanjang ceramahnya yang dibahas tentang Imam Al-Haddad, terus dia bilang orang nggak tahu kalau ini malam yang sama dan tanggal yang sama dan bulan yang sama dengan wafatnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Begitu habis ngomong begitu, udah selesai ceramahnya, beliau duduk dikumandangkan qasidah faya nafahatillah wa ya atafatihi sampai akhir qasidah. Begitu sampai kepada ucapan Imam Al-Haddad yang berbunyi faya abwabil gobul tafattahi, wahai pintu-pintu gobul terbukalah. Hadal Habib Yahya ngelihat ke atas, tahu-tahu jatuh ke samping. Jatuh. Digerakin udah nggak sadarkan diri, dipanggil dokter udah meninggal dunia. Masya Allah, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Limithli hadza falyamalil amilun. Orang kalau mau mati kayak begini. Orang kalau mau beramal yang kayak begini. Masya Allah. Kita selalu doa, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim. Matikan kami di jalan mereka. Amitna fi tariqatihim amitna fi tariqatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Kita mau mati di jalan mereka dalam keadaan selamat dari fitnah. Selamat dari fitnah. Tapi orang yang mati di jalan mereka, yang hidup di jalan mereka, hidupnya sibuk sama mereka. Anal haimul maftun fi hubbi sadatin, kata Imam Al-Haddad. Aku adalah orang yang linglung, yang terobsesi, tergila-gila di dalam cinta kepada para wali-wali. Siapa yang bilang? Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Orang yang tergila-gila, terobsesi. Saking terobsesinya dengan wali-wali, ibaratnya linglung. Udah enggak linglung akan apa? Bukan linglung akan akhirat, bukan linglung akan agama, bukan linglung akan ilmu. Linglung akan dunia. Linglung nggak tahu siapa jadi presiden, siapa jadi menteri, siapa jadi pejabat. Dia linglung nggak tahu siapa yang naik, siapa yang turun. Dia linglung nggak tahu ada kejadian apa. Dia nggak tahu. Kenapa? Khalas. Masyghul billah.
sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah Haddad bilang ana masyghul bilaila an jami'il kaun jumlah. Idza qil man dha? Qul huwa sab al-muwallah. Akhadhathu ar-rah hatta lam yubaqi minhu fadlah. Rahu unsin, rahu qudusin, laysat ar-rah al-mudillah. Allah. Saya sibuk sama Laila. Tahu gak Laila? Laila sebuah istilah yang dipakai para kaum arifin untuk mendekatkan faham kita tentang yang dicintai. Kita kalau disebut cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada wali-wali, ya pemahaman kita cetek. Tapi kalau ketika disebut cinta kepada kepada bunga desa, cinta kepada orang yang paling cantik, cinta kepada anak gadis dari sini, anak gadis dari situ. Oh, nyambung kayak begitu cintanya. Nah, dikasih perumpamaan satu nama Laila. Kata Habib Ali Habsyi, inda Laila, inda Lubna, inda Rabbatil Khiyami. Saya kepengennya nginep sama Laila, nginep sama Lubna, nginep kepada orang-orang yang punya kemah sendiri tuh. Begitu. Kemana? Orang mabuk, nyambungnya memang kagak benar. Tapi al-awliya was-salihin kullun ala Laila yughanni. Masing-masing punya Laila versi sendiri. Dia Laila yang cemong. Dia Lailanya begitu, Laila yang peot. Wa amma hadza Lailanya mereka ma'rifatullah. Lailanya mereka munajat kepada Allah di tengah malam. Lailanya mereka tuh Al-Qur'an. Saya sibuk sama Laila yang beginian. Saya sibuk sama Al-Quran, sibuk sama zikir, sibuk. Nggak tahu di luaran ada apa, nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu, kagak mau tahu. Kagak mau tahu. Yang dulu komplain, sok tahu, ini malam nggak disebut. Dulu raja-raja komplain, ente akhirat mulu, dunia juga penting. Setelah wafat mereka berapa hari dilupakan, nggak disebut. Imam Al-Haddad 310 tahun masih disebut. Masih dimuliakan. Masih dikaji ucapannya, diambil ilmunya. Diambil manfaat dari beliau radhiyallahu anhu arda. Beliau bilang ana masyghul bilaila. Saya sibuk dengan lailanya saya. Dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai saking sibuknya, sibuk an jami'il kaun jumlah, enggak ngeh dengan alam semesta seluruhnya, apa yang viral, apa yang beredar, apa yang ada di jagat persilatan, begitu. Saya enggak tahu ada apaan di sana, enggak tahu. Ditanya, "Manda? Siapa ini orang yang sibuk dengan Laila, yang linglung dalam cinta? Siapa dia?" Huwa sab al-muwallah. Dia adalah seorang pecinta yang udah tenggelam dalam cintanya, udah enggak ngeh, enggak hirau dengan apapun. Kenapa? Dia mabuk. Mabuk bukan dengan anggur. Mabuk bukan dengan alkohol. Tapi mabuk dengan sebutan Nabi Muhammad. Mabuk dengan ma'rifatullah. Akhadhathu rah hatta lam yubaqi minhu fadlah. Itu dia mabuk sampai udah mabuknya dia udah enggak menyisakan apapun pada dirinya, khalas. Udah sibuk sama begituan. Udah enggak tersisa dari dirinya apapun juga, enggak kepengen apa-apa kecuali begitu. Imam Al-Haddad bilang, mahabbatuhum dini wa fardhi wa sunnati urwati al-wathqa wa afdalu ma indi. Cinta kepada mereka agamaku, sunnahku, jalanku, taliku yang paling kuat, dan hal yang paling afdal yang saya punya. Hal yang paling afdal yang saya punya, cinta kepada mereka, ngikut di jalannya mereka. Beliau bilang, sa'ahmilu nafsi mastata'tu ala iktifa sabilihim hatta wasada fi ramli. Kita jangan cuma sekedar muji, berbangga, memuji-muji mereka. Tapi kita kalau nggak ikut di jalan mereka, memalukan kalau kita nggak ikut di jalannya mereka. Namun, ikutlah di jalan mereka. Imam Al-Haddad bilang, saya bakal memotivasi diri saya untuk meneladani jalan mereka sampai saya dibaringkan di dalam kubur. Saya nggak bakalan nyimpang dari jalannya mereka. Nggak bakal menyimpang dari jalannya mereka. Nah, kita sekarang
di hadapan kita ilmunya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, metode beliau, jalannya beliau. Tahu musibah kullal musibah. Segala musibah itu ketika kita menganggap kita mencapai sesuatu yang enggak dicapai oleh Imam Al-Haddad. Kita punya kelebihan yang Imam Al-Haddad enggak punya. Imam Al-Haddad enggak ngerti zaman kita, saya ngerti. Imam Al-Haddad enggak tahu keadaan negeri kita, saya ngerti. Imam Al-Haddad metodenya udah usang, enggak bisa dipakai lagi. Begitu, saya lebih ngerti, lebih paham tentang keadaan negeri saya, tentang apa yang saya lakukan, yang harus saya lakukan. Ada musibah yang sebenarnya. Musibah yang sebenarnya ketika dia berpaling dari jalannya salaf. Ketika dia menganggap yang dia punya lebih baik dari apa yang dimiliki oleh para salafnya. Itu musibah yang sebenarnya. Dan ketahuilah, buktinya orang-orang yang meninggalkan jalan leluhurnya, masalahnya bukan pencapaian pribadi yang dia raih, tidak. Tetapi dia nggak ngambil jalan bapaknya, moyangnya, dia ambil jalannya orang lain. Itu musibahnya. Padahal dia punya berlian, berliannya ditukar sama kotoran kambing. Dia punya permata, permatanya ditukar sama kerikil. Itu adalah kebodohan yang sebenarnya. Kan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bilang hayyar bi'aqli wa fi mithlih tahirul uqul mailul furu' az-zakiyah an tariqil usul. Bingung pikiran saya. Orang kalau mau bingung sama hal yang beginian. Kenapa? Ketika keturunan wali-wali besar, dia tinggalin jalan leluhurnya. Dia tinggalin jalan guru-gurunya. Begitu. Dia nempuh jalan orang yang enggak jelas. Kita udah punya berlian, kita punya silsilah zahabiyah. Jalan yang terbaik. Tugas kita pegang ini jalan dengan sebenar-benarnya. Terakhir, dulu Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau cerita, ada satu orang dari keturunan Alawiyin, keturunan wali-wali, keturunan Nabi Muhammad. Dia tergiur dengan sebuah tarekat tasawuf. Bukan tariqah yang sesat. Tariqah yang benar. Tariqah yang benar. Tapi bukan tariqah bapaknya dia. Bukan tariqah leluhurnya. Bukan tariqah gurunya. Tariqah yang benar dari tariqah tasawuf. Sehingga dia tinggalkan tariqah alawiyah yang dia punya. Dia ngikut kepada tariqah yang dia kira ini bagus. Padahal emang bagus. Cuma dia buang berlian. Begitu. Dia cari logam biasa. Ke situ. Karena inayah dari Allah Ta'ala dan asuhan dari Allah berkehendak untuk ngembalikan ini orang ke jalan yang benar, ngembalikan ini orang ke jalan leluhurnya, maka ketika malam hari dia tidur, dia mimpi. Seolah-olah dia udah meninggal dunia, kiamat telah datang. Saat kiamat telah datang, maka nad'u kulla unasin bi imamihim. Kami panggil setiap orang dengan imamnya mereka. Masing-masing itu datang dengan imamnya. Maka di sini Al-Faqihil Muqaddam, Al-Imam Al-Saggaf, Al-Imam Al-Haddad, Masya Allah, para wali-wali dari Sadat Bani Alwi ngumpul mereka satu rombongan. Dan dari tariqah nih orang nih, wali-wali dari tariqahnya dia ngumpul di jalan yang lain. Karena dia berasa saya ngikut tariqah mereka, dia pergi ke tariqah tersebut. Nyampe ke situ, pemimpin tariqah itu, pendiri tariqah tersebut, kamu sayyid, keturunan Ba'alawi. Tempat kamu bukan di sini, saya nggak berani nerima kamu. Saya bertahun-tahun hidup menjalankan tariqah kamu. Kagak, nggak diterima. Saya nggak punya izin. Dan kamu nggak punya izin buat masuk ke tariqah saya. Sono, tempat lo bukan di sini. Dia pulang, pergi ke kelompok Bani Alwi. Ini di hari kiamat dalam mimpi. Masuk ke situ, tahu-tahu diusir sama wali-wali yang ada di situ. Lu udah keluar dari jalannya kita. Ngapain lagi ke sini? Keluar sono. Akhirnya bingung, nggak tahu harus kemana, nggak tahu harus kemana. Terbangun dari tidurnya dalam keadaan ketakutan. Yang di sana nggak berani nerima, yang ini pun juga dia diusir. Akhirnya dia taubat, sekarang saya balik ke jalan leluhur saya. Andaikan metode yang dia jalankan benar, dia nggak patut ngikutin metode yang di luar dari apa yang diajarkan oleh leluhurnya. Andaikan ilmu dan tariqah yang dia tempuh di sana benar, andaikan benar, nggak pantas dia tinggalkan tariqah dan metode leluhurnya dan ilmu leluhurnya. Man jimaluhum ma'uh
Mahu ilal ghair murjil, kata Habib Ali bin Hasan. Orang kalau punya onta sendiri, enggak lari ngebonceng sama orang lain. Mending ngebonceng orang yang dia boncengin punya onta. Kagak. Punya batu kali yang mogok. Jalan kaki enggak pakai sendal, di jalan berlobang, jalan berduri. Dia tinggalkan ontanya dia. Barang siapa yang punya gerbongnya al-faqil muqaddam, maka jangan dia tinggalin tuh gerbong. Tetap di gerbongnya mereka. Dan gerbong ini terbuka buat siapapun. Dibikinin acara macam begini untuk mengevakuasi manusia sebanyak-banyaknya. Untuk ngundang manusia sebanyak-banyaknya. Untuk ngajak manusia sebanyak-banyaknya. Bukan ngundang fisik. Tapi mengundang kita, ayo masuk di lingkaran mereka. Masuk di gerbong mereka. Masuk di kabelnya mereka. Masuk di jalannya mereka. Pegang talinya mereka. Jangan pegang tali yang lain. Pegang talinya mereka. Pegang rantainya mereka. Walastalga fid dunya kamahum, demi Allah, kamu gak bakal temukan di dunia orang yang seperti mereka. Bahkan gak bakalan ketemu wali-wali sekaliber mereka di barzakh ataupun di akhirat ataupun di hari kiamat. Al-Imam Al-Yafi'i itu beliau Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, itu anaknya pergi ke Hadramaut, ziarah kepada para wali-wali. Ditanya, bagaimana keadaan negeri Hadramaut di sana? Maka dijawab oleh sang anak tersebut, marartu biwadi Hadramaut musalliman fa'alfaitani bil bishri fa'alfaitani bil bishri mubtasiman rahba wa algaitu fihi min jahabidhatil ula akabira la yulgaun syargan wala gharba. Saya jalan berziarah berkunjung masuk ke negeri Hadramaut. Sungguh saya temukan negeri tersebut tuh nggak bisa berhenti tersenyum, senang, bahagia, wajah-wajah yang bercahaya saya temukan di situ. Bulan-bulan yang cemerlang saya temukan di situ. Saya temukan para wali-wali besar yang nggak ketemu di barat ataupun di timur. Hadzal Yafi'i bukan orang awam yang baru melihat satu ulama, wah udah nganggap segala-galanya. Enggak, dia pengalaman bergaul dengan ribuan wali-wali. Ayahnya bikin kitab namanya kitab Raudhur Rayyahin fi Manaqibis Shalihin. Raudhur Rayyahin berbicara tentang manaqibnya kaum shalihin. Itu ada hampir 1000 atau 2000 kisah yang dia kisahkan tentang para wali-wali di situ, di Yaman sana. Tapi dia sebutkan wali-wali dari barat, dari timur, semua disebut, kecuali wali-wali yang datang dari Hadramaut, nggak disinggung, nggak disebut. Dia bilang, Hadramaut, negeri tetangganya ente, kok nggak disebut? Lu sebut wali dari sono, wali dari sini yang tetangga kagak disebut. Maka dijawab, kalau saya mau cerita tentang wali yang ada di Hadramaut, ini kitab nggak bakalan selesai, nggak bakalan kelar ini kitab. Kenapa? Terlalu banyak. Nggak cukup 1, 2, 3.000, 5.000, 10.000 kisah. Kagak cukup. Saking banyaknya kisah-kisah mereka. Dan ilmu yang bisa diambil dari mereka. Habib Ali Habsyi bilang, awsafuhum tu'jizil wasif idza qad wasaf. Kam abad minhum lahu sirril khafi inkashaf. Sifat mereka tuh, kalau kita kaji, membuat orang yang ngebacanya sampai melotot. Benar tuh manusia. Manusia apa malaikat yang kita sebut? Manusia atau malaikat? Itu Al-Maghrabi bilang ketika beliau berkunjung ke Hadramaut, sungguh penghuni negeri Hadramaut mereka wali-walinya bagaikan malaikat. Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab bilang, Maghrabi bilang katanya wali-wali kita kayak malaikat. Dia nggak kenal. Dia cuma datang berkunjung, nggak tahu hakikatnya. Kalau dia tahu hakikatnya, maka dia bakal bilang wali-wali yang ada di negeri kita lebih daripada malaikat. Malaikat diciptakan ya dari nur, dengan ilmu, nggak punya nafsu mereka. Adapun ini manusia wali-wali tersebut adalah manusia dari tanah, dari air, punya nafsu, punya syahwat. Tetapi mereka jinakkan nafsunya, mereka tundukkan syahwatnya, hingga mereka nggak punya majikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, lebih daripada malaikat. Sampai disebutkan oleh Habib Ali bin Abdullah bin Syahab radhiyallahu anhum wa ardhahum. Majelis kayak begini dibentangkan untuk kita masuk. Bagaimana cara masuknya? Tahu kan Ratibul Haddad? Baca. Jadi kita punya hubungan dengan Imam Al-Haddad melalui ratib. Seandainya di satu negeri ada satu orang, ada satu aja yang baca ratib dengan benar, cukup buat negeri tersebut. Nah kita mau menyemarakkan
bumi Indonesia dengan Ratibul Haddad. Kita mau menyemarakkan dunia dengan Ratibul Haddad. Kita mau menggoncang arsy-Nya Allah dengan Ratibul Haddad. Kita gerakkan. Subhanallah. Kita pegang nih rantai yang di bawah, mata rantainya. Kalau ini yang bergerak sampai ke atas tuh, kayak rantai tuh sampai ke atas, ente gerakin yang bawah, yang atas ikut goyang. Pegang. Daripada zikirnya mereka, wiridnya mereka, kitabnya mereka, ilmunya mereka. Jangan keluar dari jalannya mereka. Jangan terbuai, jangan tertipu, jangan ikut-ikutan dengan apa yang gak jelas. Khalas. Imam Al-Haddad bilang, Alhamdulillah, kata beliau. Alhamdulillah. Kenapa? A'tanillahul aql, la ahtaj bihi ila aqli ahad. A'tanillahu al-ilm, la ahtaj bihi ila ilmi ahad. Alhamdulillah saya udah dikasih akal sehingga nggak perlu kepada akalnya orang lain. Nggak perlu minjem akalnya orang. Saya diberikan oleh Allah ilmu, nggak perlu lagi ngambil ilmu dari thariqah yang lain. Nggak, alhamdulillah. Itu katanya Imam Al-Haddad. Udah punya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tinggal kita ambil. Semua orang, baik dia dari cucunya Habib Abdullah Haddad, ikut jalannya. Orang-orang pada ngikut jalan Imam Al-Haddad, kamu gak ikut jalan Imam Al-Haddad, bikin malu. Kaum Alawiyin, Imam Al-Haddad adalah kebanggaan bagi kita semuanya, bagi dunia. Tapi mereka kalau gak ikut di jalannya mereka, memalukan. Memalukan. Jangan ngaku sayyid kalau begitu. Kebanggaan bagi kita masyarakat Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita punya hubungan dengan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Itu sampai rantaian ilmunya beliau, rantaian ilmu dibilang, tahu rantai apa? Rantai emas. Yang lain punya silsilah keilmuan, bagus. Tetapi yang rantai emas cuma ini doang. Kenapa? Sebab setiap mata rantainya, dia alim, dia juga wali, dia juga gutub. Terus sampai ke atas, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alim an alim an alim ila Rasulillah. Wali an wali an wali ila Rasulillah. Arif an arif an arif ila Rasulillah. Dan bukan cuma sekedar guru dari gurunya, bahkan sanad ilmu mereka itu adalah nasab mereka. Nasab sekaligus sanad. Banyak yang seperti itu. Hakadha. Ambil jalannya mereka, ambil ratibnya mereka, ambil ilmunya mereka. Walhamdulillah, di dalam Thariqah Al-Ba'alwi ada ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ada ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ada kitab-kitabnya Imam Al-Haddad, ada daripada kitab-kitabnya Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus, kitab-kitabnya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, kitab-kitab yang mulia, kitabnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang kalau kita ambil memberikan manfaat. Orang bingung, ini jalan zaman sekarang kita mesti kemana? Mesti ngikutin yang mana? Jangan ngikutin jindan wala fulan. Ikutin Nabi Muhammad, ikutin Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ikutin Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ikutin Al-Syekh Habib Bakar bin Salim, ikutin Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ikutin mereka. Thariqahnya mereka. Jangan menyimpang dari jalannya mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tempuhkan kita di jalannya mereka. Hidup di jalan mereka hingga kita mati di jalannya mereka. Yang mau mati di jalannya mereka, hidupnya di jalan mereka. Tahu kan hidupnya di jalan mereka? Ya, sepanjang hidupnya. Bukan saya hidup di jalan mereka, kecuali kalau lagi punya hajatan. Kalau lagi bikin hajatan, jalan setan, jalan iblis. Kawinan pakai cara Habib Abdullah Haddad, ya apes dong, dicaci orang, malu. Kawinan pakai caranya Rasulullah, malu-maluin. Pakai cara iblis, keren, begitu. Bisa di-sharing fotonya di medsos semuanya. Perasaan yang bini lu kawin sama satu suami doang, begitu. Kenapa fotonya dinikmati oleh banyak laki-laki? Terus begitu berbangga, yang macam begitu, memalukan. Sampai dibilang tuh, ada Al-Habib Ali Al-Masyhur, beliau memberikan nasihat kepada keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pecinta mereka, kamu menyimpang dari jalannya Nabi. Terus kamu bilang saya cucunya Nabi, besok hari kiamat mau minta syafaat dari Faqih Al-Muqaddam. Bilang ya Faqih, kami cucumu. Tahu Faqih bakal bilang apa kepada kalian? Faqih bakal bilang kagak,
kamu bukan cucuku. Kami darah dagingmu. Enggak, bukan. Kamu bagaikan air kencing yang keluar dari saya. Najis. Na'udzubillah min dzalik. Begitu kita mau disautin kayak begitu kalau kita menyimpang dari jalannya mereka. Tetap di jalannya mereka. Jangan nyimpang dari jalannya mereka, jangan tergiur dengan apapun. Al-Habib Ahmad bin Hasan, beliau bilang, naghbit sultan wala wali. Saya nggak pernah kepengen, pengen deh saya punya kerajaan, pengen deh jadi sultan, pengen deh jadi pemimpin, pengen. Nggak pernah. Ataupun juga saya mengidam-idamkan keadaannya sultan ataupun pejabat, kagak pernah. Tapi tahu gak siapa yang saya kepengen menjadi seseorang? Innama aghbit alladhi yatba'us salaf. Yang saya idam-idamkan adalah orang yang mengikuti jalan para salafnya. Begitu. Hada muttabi'. Dia pengikut. Saya pengen jadi pengikutnya Al-Faqih Al-Muqaddam. Pengikutnya Abdullah Haddad. Pengikutnya Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Pengikutnya para awliya wa salihin. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala tempuhkan kita jalan mereka. Terakhir. Ada dulu satu orang, dia jadi hakim. Ini Habib Umar cerita. Pas ceritanya waktu di Nabiullah Hud, kita ada di situ. Dan pernah cerita waktu di Indonesia juga. Dan berkali-kali dah cerita dah. Hal yang semacam ini, kita banyak dengar. Terakhir itu, waktu ziarah Nabi Hud kemarin di bulan Sya'ban, depan kita Habib Umar cerita pas saat lagi ceramah, ziarahnya Ahmad bin Zain atau ziarah Imam Al-Haddad, ada satu orang hakim, qadhi. Akhirnya dia taubat, dia insaf, dia tinggalin segala hal itu, dia taubat. Kemudian hatinya terikat dengan Imam Al-Haddad, ngikut kepada Imam Al-Haddad, berguru kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Cuma tuh, sering dia sakit kambuhan. Apa sakitnya? Tangannya suka nyeri, sakit. Kadang saking sakitnya itu, sampai nggak bisa tidur malam. Itu kalau udah parah sakitnya, dia datang ke Imam Al-Haddad, pas lagi hadir majelis, sekalian, Habib, doain jari saya, sakit, nyeri banget. Allah Haddad bilang, lah biarin aja. Kenapa? Itu jari yang ente pakai untuk nulis fatwa-fatwa yang menyesatkan umat. Fatwa-fatwa buat ngambil haknya orang lain, ya, dipakai buat kezaliman itu jari, ya udah, itu kafarah di dunia. Diam. Nyeri lagi, sakit, datang lagi, digituin lagi oleh Imam Al-Haddad. Sampai tuh orang sekali tuh malam udah sakit nggak ketahanan, dia mikir Habib, Ahlul Bait di dunia aja nggak bisa ngasih manfaat, apalagi di akhirat. Dalam hati dia ngomong begitu. Dalam hati, anda nyeri kayak begini, masa nggak mau didoain? Kalau di dunia aja nggak bisa ngasih manfaat buat jari satu, didoain, apalagi di akhirat. Itu tidur sambil mengkel hatinya. Sedih. Tidur. Dalam tidur tahu-tahu seolah-olah kiamat datang. Saat kiamat datang, dalam tidur seolah-olah itu dia meninggal dunia. Dimasukin dalam kuburnya. Begitu kuburan ditutup, dihampiri oleh malaikat Munkar wa Nakir. Datang kepada dia. Ini orang ini bercerita, sungguh ketika dalam mimpi saya dibangunkan oleh Munkar wa Nakir, ditanya, "Man Rabbuka?" Orang kalau cuma ngandalin hafalan, ngandalin ilmu, bakalan hancur, bakalan habis, nggak bakalan selamat di dalam kuburannya. Jangankan dengar suara mereka, lihat mukanya aja bisa semaput. Nggak bakalan bisa ngomong. Apalagi dengar suaranya Munkar wa Nakir. Kalau cuma ngandalin zahirnya doang, kagak ada keramat, nggak ada bantuan dari Allah, nggak bakalan bisa selamat. Ketika saya nggak tahu harus menjawab bagaimana, grogi, tahu-tahu datang Imam Al-Haddad di hadapan saya, menghalangi antara saya dengan malaikat tersebut yang mau nyiksa saya. Dia bilang, Imam Al-Haddad bilang, stop, hadza min ashabina. Ini mayit nih, sahabat saya. Itu malaikat mundur, marhaba, jalan. Begitu. Terbangun tuh orang sambil mesem. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Anda punya Imam Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semuanya pulang ke sini bawa Imam Al-Haddad. Kalau enggak tahu lagi mau kemana kita. Mau ke jalan yang mana kita. Orang pada bingung, orang pada galau.
Lakin insyaAllah berkatnya mereka Allah Ta'ala jadikan kita sebagai pecinta pengikut sejati mereka. Alhamdulillah. Walaupun amalan kita enggak seperti amalan mereka, perbuatan kita enggak kalah perbuatan mereka, ya kita nih bobrok, kita bejat, kita telur busuk, kita enggak punya apa-apa, kita gagal, kita enggak punya muka buat ngadep kepada mereka. Akan tetapi kita punya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebisa mungkin kita berupaya nempuh jalannya mereka. Kalau kagak sih satu aja dari aibnya kita, dari kesalahan kita, habis kita, habis. Kita enggak punya apa-apa. Lakin sitra rabbak jamil. Inna li fillah amalan tawilah wa dhununan hasana fihi jamilah. Laisa li fi naili ma arju wasilah ghaira taha al-mustafa zainal wujudi. Saya punya cita-cita yang besar, harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya insyaallah kita capai dengan berkat Rasulullah, dengan berkat auliya was salihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.